Mama, maafkan aku. Aku masih belum bisa membalaskan dendammu. Shen Tinglan. Aku masih sangat merindukannya. Shen Tinglan. Bangun. Hu Ciye. Benarkah itu kau? Kai, Bawa dia kembali. aku. Kalau begitu aku benar-benar akan menggendongnya. Pasti aku sudah mati. Sampai bisa melihat Xiao Ye. Kulitmu jadi lebih gelap. 7 tahun terakhir ini. Apa hidupmu juga susah? Kenapa? Bahkan dalam kematian. Aku masih merasa kedinginan. Kai, apa kau yakin dia yang mencampakkanmu? Dan bukan sebaliknya? Dia demam. Kai, dia sudah punya tunangan sekarang. Mereka akan segera bertunangan. Sebaiknya jangan. Jangan khawatir. Sesuatu yang sudah disentuh orang lain. Aku merasa itu kotor. Kamu hanya banyak bicara. Kamu juga belum pernah menyentuh siapapun yang bersih. Umurmu 25 dan masih perawan. Memalukan bahkan untuk mengatakannya dengan keras. Kamar Hu Ciye. Pahit sekali. Rasanya pahit sekali. 7 tahun yang lalu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Satu ciuman akan membuatnya lebih baik. The film was translated and narrated by M Media. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Xing Fang, Apa katamu? jangan sentuh aku. Jangan menyentuhmu. Karena kamu demam. Aku akan membantumu berolahraga sedikit. Agar keringatmu keluar. Tidak. Jangan sentuh aku, Xing Fang. Lihat baik-baik. Siapa aku? Xiao Ye. Kau adalah Xiao Ye. Jangan panggil aku dengan namaku. Ini. Sesuatu yang sudah disentuh orang lain. Aku merasa itu kotor. Anggap saja ini sebagai mimpi. Begitu mimpi berakhir, orangnya juga harus bangun.
38,5 derajat. Shen Tinglan. Bagus sekali. Shen Tinglan tidak mati. Kalian semua pecundang. Shen Lingjiao, putri kedua keluarga Shen. Di mana dia? Apakah kamu sudah mengurusnya? Semuanya sudah diurus. Juga orang yang menyelamatkan Shen Tinglan adalah kapten tim penjaga pantai hotel, Tu Cheye. Sepertinya mereka menghabiskan malam berdua saja. Menghabiskan malam bersama. Dewi yang angkuh dan dipuja semua orang. Ternyata tepat di malam pertunangannya. Pergi dan berhubungan dengan pria itu. Shen Tinglan. Kamu benar-benar harus melihat dengan jelas. Siapa sebenarnya putri sulung keluarga Shen? Hotel Junlan. Orang yang mendorongmu ke laut saat ini tidak bisa ditemukan. Mengenai dalangnya, tidak perlu diselidiki. Manajer Shen, manajer Hotel Junlan. Aku sudah tahu siapa dia. Kamu berani memukulku? Shen Lingjiao, biar ku beritahu padamu. Meskipun aku harus mati, aku akan menyeretmu dan ibumu ke neraka bersamaku. Kak Xiang Feng. Lihat dia. Tinglan, Shen Fan, tunangan Shen Tinglan. kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu jatuh ke laut? Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Aku hanya demam semalaman. Kurasa kamu tadi hanya bersikap nakal sepanjang malam. Kak Xiang Feng, dia diam-diam di belakangmu, berselingkuh dengan pria lain sepanjang malam. Wanita murahan seperti dia, sama sekali tidak pantas untukmu. Aku tidak pantas, tapi kau pantas. Saat kau bersenang-senang di malam hari. Apa aku pernah mengatakan sesuatu? Kak Xiang Feng, aku tidak melakukannya. Dia memfitnahku. Tinglan, aku lega The kamu film was baik-baik saja. translated Istirahatlah and beberapa hari dan narrated by jangan M Media. biarkan apapun menunda pertunangan kita. Xiao Shen, sudah waktunya rapat. Silakan. Kemunculan Hu Chiye. Apakah itu benar-benar kecelakaan ATO? Kenapa aku memikirkannya? Lagi pula kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Bagaimana beraninya kamu mengganggu Shen Tinglan? Apa bagusnya Shen Tinglan itu? Dia sudah tidur dengan pria lain. Dan kamu masih melindunginya. Karena dia satu-satunya yang bisa membuat anak haram sepertiku mewarisi keluarga Shen secara terbuka dan sah. Apa kamu bisa melakukan itu? Biar ku beritahu, aku sama sekali tidak peduli dengan siapa dia tidur. Yang aku inginkan adalah dia menjadi tunangan. Xiang Fan, camkan kata-kata saya. Sebaiknya, tidak ada yang tahu soal ini. Jika kamu berani merusak aliansi antara keluarga Shen dan keluarga Shen, aku pasti akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Baiklah. Aku tahu aku salah. Aku membelikan pakaian dalam yang paling kamu sukai. Besok malam, aku akan menunggumu di kamar 8487. Shen Tinglan. Apakah ini tunanganmu? Jika aku merusak pernikahanmu, apakah kamu akan mampu kembali padaku? Cari tahu untukku, siapa pria yang menyelamatkan Shen Tinglan kemarin? Lobi Hotel Junlan. Pendapatan hotel selama 6 bulan terakhir telah melonjak 50% dan terus meningkat setiap bulannya. Kerja bagus. Xi Yushin, kami berhutang semua ini kepada Kapten Hu. Hotel ini adalah hasil dari usaha kolektif semua orang. Ini tidak boleh dikaitkan dengan satu individu saja. Jumlah wisatawan yang tenggelam setiap bulan lebih dari 100. Padahal setengah tahun lalu, jumlahnya masih 1 digit. Bagaimana bisa meningkat sebanyak itu dalam 6 bulan terakhir?
Presiden Shen. Tetap saja. Itu karena Kapten Hu. Dia lagi. Siapa sebenarnya Kapten Hu ini? Tidak mungkin. Apa yang kupikirkan? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Presiden Shen. Kapten Hu adalah kapten tim penyelamat pantai kami. Dia sudah bekerja di hotel selama setengah tahun. Sejak dia tiba, berkat wajah dan fisiknya, dia telah menjadi wajah hotel ini. Dia menarik banyak turis setiap hari hanya untuk melihatnya. Beberapa bahkan sampai berpura-pura tenggelam. Hanya untuk bisa berhubungan dengannya dan memintanya menyelamatkan mereka secara pribadi. Jetty, itulah mengapa jumlah insiden tenggelam tiba-tiba meningkat selama 6 bulan ini. Kau bercanda denganku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Di mana dia? Lihat, Kapten Hu ada di sini. Dia sangat tampan. Maaf. Aku terlambat. Presiden Shen. Halo Presiden Shen. Saya Kapten Tim Keamanan. Kapten Hu, kau terlambat setengah jam. Jika kau tidak puas dengan pekerjaan ini, aku bisa mengabulkan pengunduran dirimu. Anda salah paham Chi Shen. Saya sangat puas dengan pekerjaan ini. Kau dikelilingi wanita setiap hari. Tentu saja kau puas. Presiden Shen. Kapten Hu tidak pernah terlambat. Saya masuk ke air kemarin untuk menyelamatkan seorang wanita yang tenggelam. Saya dengan baik hati merawatnya sepanjang malam. Dan setelah merawatnya, saya akhirnya demam sendiri. Chi Shen. Apakah ini dihitung sebagai cedera kerja? Aku yakin itu hanya penggemar lain yang menyukai Kapten Hu dan pura-pura melompat ke laut agar kamu menyelamatkannya. Jika Kapten Hu demam karena menyelamatkan seseorang, menurutku kebugaran fisikmu tidak cocok untuk seorang penjaga pantai. Demi reputasi merek Hotel Junlan dan keselamatan tamu kita, aku sarankan agar Kapten Hu segera mengundurkan diri. Anda begitu peduli dengan kebugaran fisik saya, Chi Shen. Mungkinkah pria yang bersama Anda tidak mampu melakukannya? Hu Chiye. Bagaimana Chi Shen tahu siapa nama Kapten Hu? Karena kau begitu puas dengan kebugaran fisikmu sendiri, maka tim keamananmu akan menjadi departemen pertama yang diperiksa. Kau tidak keberatan dengan itu, kan? Tentu saja tidak. Bagus. Manajer Zhang, temani aku memeriksa tim keamanan. Jika ada satu saja kegagalan, semuanya akan dipecat. Dimengerti? Saudara-saudara, apakah kalian takut? Tidak. Kami menyambut inspeksi Chi Shen. Saudara-saudari, serang. 7 tahun yang lalu. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Jika kau tidak pergi, aku akan menelpon polisi. Pakai ini. Jangan sampai masuk angin. Terima kasih. Pria dewasa sepertimu masih malu-malu di tim renangku. Mereka memakai pakaian yang jauh lebih minim dari ini.
Selesai. Dasar pemalu. Bentuk tubuhmu sebenarnya cukup bagus. Kamu. Jangan lupa kembalikan pakaianku. Untuk apa dia menatap Jiang Qilian? Apa aku salah lihat? Aku benar-benar menjatuhkan KY. Melihatku dipukuli. Kamu sebahagia itu? KY. Sakit. KY. Aku salah. Kamu demang. Kok kamu masih jago berkelahi? Angin di tepi laut sangat kencang. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Aku salah. 7 tahun yang lalu. Shen Tinglan. Aku tidak akan setuju untuk putus. Shen Tinglan. KY. Itu rusak. Kemampuan kalian sungguh mengesankan. Aku harap di masa depan kalian semua bisa menjaga Hotel Junlan dan keselamatan setiap tamu. Aku tahu. Pekerjaan ini berbahaya. Hal terkecil yang bisa kulakukan adalah melipat gandakan gaji kalian. Terima kasih Presiden Shen. Semoga Presiden Xian dan Bapak Sheng bahagia selamanya. Diam kau. The film Tamat, was sudah tamat. translated and Kali ini narrated kamu by benar-benar M. dalam Media. masalah besar. Ada apa? Kapten Hu. Terima kasih telah menyelamatkan tunanganku. Aku akan mengadakan perjamuan untuk semuanya. Kapten Hu, kamu harus hadir. Untuk apa? Untuk mencuri wanitamu? Kapten Hu, Ayo pergi. Apa katamu? sejak kapan dia tahu cara berbicara bahasa Kanton? Shen Tinglan. Dasar wanita jahat. Bar di Hotel Junlan. Aneh sekali. Kenapa KY belum datang? Haruskah aku pergi melihatnya? Jangan. Dia mungkin sedang tidur. Dia tipe orang yang tidak pernah sakit selama setahun. Tapi sekali sakit, butuh setengah bulan untuk pulih. Dan dia sering menolak minum obatnya. Entah siapa yang memanjakannya sampai jadi begitu. Biarkan dia tidur. Tinggal. Ada apa? Tidak sehat? Aku akan mengantarmu kembali. Oke. Kalian semua makanlah. Jangan minum terlalu banyak. Jangan sampai itu mengganggu pekerjaan kalian. Takdir yang sungguh rumit. Aku di sini. Bagaimana kalau? Bolehkah aku masuk dan merawatmu? Bagaimana caramu ingin merawatku? Maksudmu dengan melepas pakaianmu? Xiang Fang, jangan lupa. Kita hanyalah mitra bisnis. Baiklah. Maafkan aku. Aku sudah melampaui batas. Istirahatlah. Dia tipe orang yang tidak pernah sakit selama setahun. Tapi sekali sakit, butuh setengah bulan untuk pulih. Dan dia sering menolak minum obatnya. Dia menyelamatkan nyawaku. Aku hanya membawakannya obat. Itu seharusnya bukan masalah, kan?
Nona Shan, Anda datang di tengah malam. Ke kamar mantan pacarmu. Apakah kamu masih ingin menjalin kembali cinta lama kita? Aku hanya datang untuk membawakanmu obat. Agar tak dituduh memperlakukan karyawan dengan buruk. Shen Tinglan. Mohon padaku. Mohon padaku untuk memaafkanmu. Maka aku mungkin tidak akan peduli bahwa kamu mencampakkanku saat itu. Maka aku bisa terus menjadi anjing peliharaanmu. Masih tidur denganmu. Apa kau sudah sadar? Datanglah ke kamar 8487 besok malam. Aku akan memberimu hadiah pernikahan. Kakek. Xiaoye, apa kamu sudah puas bermain-main? Sudah waktunya kamu kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Kakek. Aku tidak peduli. Aku beri kamu 3 bulan lagi. Setelah kamu puas bersenang-senang, segera kembali untuk mewarisi Ding Xingro. Wanita yang kucintai akan menikah dengan orang lain. Aku tidak sanggup mewarisi bisnis keluarga. The film was translated and narrated by M Media. Sayang Lanlan. Lihat siapa yang datang. Yanran, kenapa kau tidak bilang kalau kau akan datang? Kemarilah, duduk. Sayangku akan bertunangan besok sebagai keluarganya. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Zhao Yanran, sahabat baik Shen Tinglan. Ini baru pertunangan, belum pernikahan. Apa kau lapar? Biarkan aku mengajakmu makan setelah urusanku selesai. Jangan terburu-buru. Tinglan, apakah kamu benar-benar akan menikahi Xiang Feng? Bukankah itu Uci? Kenapa dia ada di sini? Dan dia tersenyum padamu. Kalian berdua tidak mungkin. Apa yang kau pikirkan? Dia adalah penjaga pantai hotel. Aku pemilik hotelnya. Hanya itu. Kalian berdua dulu sangat dekat. Lalu, karena dia. Maafkan aku. Kau benar-benar. Aku dengar Shen Tinglan mencampakkan cinta pertamanya yang miskin. Dulu hanya demi menikah dengan keluarga Xiang. Ternyata orang itu adalah penjaga pantai Huqi. Benar, Tinglan. Aku punya gosip besar. Keluarga Hu dari Dingxing Group. Kekuatan besar di Changcheng. Keluarga dengan tradisi lama. Akan segera mengungkap siapa pewaris misterius mereka. Orang yang mereka bawa kembali 7 tahun lalu. Aku dengar mereka sedang mencari istri untuknya. Tinglan, dengarkan aku. Kamu sebaiknya menikahi pewaris utama ini saja. Dia jauh lebih baik daripada keluarga Xiang. Apa yang kau bicarakan? Masih ingin menikah dengan keluarga Hu? Coba lihat dirimu sendiri dan sadar diri. Anak tiri telah tiba. Apa? Saudaramu tidak layak, tapi seseorang sepertimu layak. Kamu. Itu pun masih lebih baik daripada putri wanita gila itu. Jangan berpikir hanya dengan menikah ke keluarga Xiang. Kamu bisa mendapatkan Shen Group. Kau. Menurutmu siapa yang membuat ibuku gila? Dan kesalahan siapa ibuku meninggal? Shen Lingjiao. Sebaiknya kau dan keluargamu menyalakan lampu saat tidur. Jika tidak, kalian semua akan diseret ke neraka dan dibakar hidup-hidup. Kamu. Shen Tinglan. Tunggu saja pembalasanku. Huqi.
Kamu hanyalah pecundang yang ditendang oleh Shen Tinglan 7 tahun lalu. Bukan begitu? Ada 5 juta di kartu ini. Selama kamu bisa merusak reputasi Shen Tinglan di acara pertunangan, uang ini akan menjadi milikmu. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Hanya karena Shen Tinglan mencampakkanmu saat kamu bangkrut. Tidakkah kamu ingin membalas dendam? Untuk apa kau kesini? Bukankah sudah kubilang aku akan memberimu hadiah pertunangan? Ikuti aku. Kamar tidur Shen Lingjia. Kak Xiang Feng, bersikap lembutlah nanti. Kamu benar-benar brengsek. Saat kita intim, kenapa kamu tidak berpikir akan ada hari seperti ini? Shen Tinglan, apakah kamu suka hadiah pernikahan ini? Aku takut Kapten Hu akan kecewa. Aku terlalu mencintainya. Selama dia menikah denganku, aku tidak peduli dengan siapa lagi. Dia bermain-main. Siapa di sana? Kenapa kamu merendahkan dirimu seperti ini? Lepaskan aku. Kita akan ketahuan. Kamu tidak mencintainya. Jadi kamu sama sekali tidak peduli dia berselingkuh. Kenapa kamu menikah dengannya? The film was Siapa di translated sana? and narrated by M Media. Keluar. Kamar tidur Shen Tinglan. Turunkan aku. Jika saudara ipar dan adik iparnya bisa melakukannya, kenapa kita tidak bisa? Kau. Shen Tinglan, aku tidak peduli kenapa kamu menjalin aliansi dengan keluarga Shen. Lagi pula, Shen Fan tidak bisa membantumu. Apa maksudmu? Kamu ingin tahu? Jadilah istriku. Dan aku akan memberitahumu. Bicara, kalau mau, kalau tidak ya sudah. Berikan ponselnya padaku. Oke. Istri. Panggil aku. Saat kamu merindukanku. Tidak tahu malu. Tuan Muda, kami telah mengikuti instruksi Anda untuk memberikan tekanan pada keluarga Seng, membatalkan aliansi, dan reputasi buruk telah disematkan pada keluarga Seng juga. Cari waktu yang tepat untuk memberikan tanah di area Chanseng Villa kepada keluarga Shen. Tanah itu sangat cocok untuk pengembangan hotel. Nilai tanah itu bernilai puluhan kali lipat dari keluarga Seng. Kamu berikan begitu saja? Aku memberikannya kepada istriku. Tentu saja harus yang terbaik. Jangan khawatir mengenai kakek. Aku yang akan bicara dengannya. Shen Tinglan. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jelas sekali Shen Tinglan yang memilih kabur dari pernikahan. Batalkan saja pertunangannya dan selesai. Tapi kenapa keluarga Xiang memberinya 20% kepemilikan saham di Shen Group? Shen Tinglan adalah wanita dari pewaris utama keluarga Hu. Bagaimana mungkin? Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin Shen Tinglan tahu pewaris utama keluarga Hu? Tu Cheye.
Ini Hu Chair lagi. Mungkinkah dia adalah pewaris utama keluarga Hu? Apa yang kamu katakan? Tinglan, kenapa baru muncul sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Aku tadi memanggilmu. Kenapa tidak menjawab? Aku baik-baik saja. Ponselku dalam mode senyap. Aku tidak mendengarnya. Biar ku beritahu sesuatu. Keluarga Xiang baru saja mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan pertunangan mereka denganmu. Apa? Dan sebagai kompensasi untukmu, mereka memberikan 20% kepemilikan saham keluarga Shen. Ibuku pernah membantu keluarga Sheng saat dia masih hidup. Untuk mencegah ayahku mengambil semuanya, dia menitipkan 20% saham Shen Group kepada keluarga Xiang untuk disimpan. Aku hanya bisa mendapatkan saham itu jika aku menikah dengan Xiang Fang. Tapi, kamu keluar. Batalkan pertunangannya. Lalu pindahkan sahamnya kepada orang luar. Itu akan terlihat seperti aku memberi makan keluarga Xiang. Semacam ramuan cinta. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Shen Tinglan, katakan padaku. Siapa sebenarnya Hu Chei ini? Apa kamu sudah tahu identitasnya sejak awal? Apakah itu sebabnya kamu begitu nekat melarikan diri dari acara pertunangan? Aku bahkan belum masuk ke dalam. Paling-paling aku hanya terlambat. Lagi pula, keluarga Shen memilih membatalkan pertunangan. Apa hubungannya dengan Hu Chei ya? Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan dia? Kamu terlibat dengan mantan pacarmu tepat sebelum pertunangan. Lalu kamu kabur demi dia di hari acara. The Keluarga film was terpandang mana translated yang and bisa menerima narrated wanita by sepertimu? M-Media. Jika aku orang jahat, bukankah kamu adalah kotoran yang menjijikkan, yang semua orang ingin hindari? Kamu 5 juta. Kamu benar-benar rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk menghentikanku bertunangan. Sayang sekali. Kembalikan. Tapi anggaplah uang ini hadiah selamat atas pengambil alihanku. Shen Group tidak tahu malu. Melihatnya, sepertinya dia tidak tahu tentang status Hu Chei sebagai pewaris utama. Atau mungkin Hu Chei sebenarnya bukan pewaris utama sama sekali. Tidak. Aku harus kembali ke keluarga Sheng mencari tahu kebenarannya. Tinggal. Aku adalah tunanganmu. Apa aku bahkan tidak boleh memegang tanganmu? Karena pertunangan sudah dibatalkan. Kenapa kamu masih bersikap seperti tunanganku? Kamu. Karena keluarga Xiangmu yang membatalkan pertunangannya dan mengembalikan sahamnya padaku. Aku mengakui kebaikan itu. Meski tak ditakdirkan jadi suami istri, kita masih punya ikatan. Aku tidak akan menarik kembali apa yang telah kujanjikan sebelumnya. Jika ada sesuatu di masa depan yang kamu butuhkan bantuannya, jangan ragu untuk meminta. Kita tumbuh bersama. Aku tidak percaya kamu tidak punya perasaan padaku. Lepaskan. Biar ku beritahu. Bahkan dengan saham itu, ayahmu tidak akan pernah menyerahkan Shen Group padamu. Lagi pula kondisi Shen Group saat ini benar-benar berantakan. Kamu masih akan butuhkanku. Jangan pedulikan itu. Aku tak akan setuju membatalkan aliansi pernikahan kita. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Xing Fang, ilusi macam apa yang aku berikan padamu yang membuatmu berpikir bahwa aku adalah semacam objek yang bisa diperebutkan sesuka hati? Berhenti memproyeksikan sifat posesif berlebihmu kepadaku. Shen Tinglan, aku tahu dugaanku tidak salah. Kamu dan Hu Ziyi telah menjalin kembali hubungan, bukan? Dan dia bahkan menciummu di acara pertunanganmu. Sangat seru, sangat menyimpang. Aku menyukainya. Kamu merasa itu menyenangkan. Pada saat itu, aku hanya ingin mengubur diriku sendiri. Hu Ziyi itu, saat dia menjadi gila, dia tak peduli situasi atau konsekuensinya. Katakan padaku, sekarang setelah pertunanganmu batal, kapan kalian berencana untuk balikan? Balikan? Apa kamu bercanda? Dia dan aku. Tidak. Kamu bilang kamu punya sesuatu untukku. Kenapa kamu terus mengikutiku?
Lalu apa yang harus kulakukan? Kamu sudah mencuri jiwaku. Baru kali ini melihat adegan seintens ini secara langsung. Aku ingin berteriak. Tidak. Shen Tinglan, tetap tenang. Kamu tidak boleh membiarkannya merayumu lagi. Apa kamu tahu bahwa kamu terlihat seperti hewan kecil sekarang? Seperti Taidai. Seekor rubah. Bagus. Akhirnya aku menang. Sayang Lanlan. Aku belum pernah melihatmu begitu genit. Bukankah itu karena dia terlalu suka bermain wanita? Aku tidak bisa kehilangan muka di depannya. Tapi, katakan padaku, bagaimana caranya dia bisa memiliki wajah sedingin itu, tapi mengatakan hal-hal yang memalukan? Di mana ponselku? Aku pasti meninggalkannya di bar. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilnya. Oke, cepat ambil itu. Kai. Kapan? Kalian berdua diam-diam menjalin hubungan di belakangku? Aku ingat jelas kamu bilang bahwa kamu memandang rendah wanita yang sudah pernah disentuh orang lain. Aku mengerti sekarang. Kamu pasti melakukan The ini film was untuk balas dendam. translated and Karena Shen Tinglan narrated by mencampakkanmu. M-Media. Kamu berencana memberinya pelajaran dan membalasnya dengan hal yang sama, dengan mencampakkannya sekeras. Mungkin kan? Pasti begitu. Kai, kamu sudah melihat semua tipe wanita. Dan Shen Tinglan. Maaf. Tanganku terpeleset. Hei Kai. Aku salah. Rasain, makanya jangan jomblo terus. Tinglan, semua yang dikatakan Jiang Qiliang tadi hanyalah omong kosong. Perasaanku padamu diketahui oleh langit dan bumi. Kapten Hu, kita tidak memiliki hubungan yang perlu dijelaskan. Berhenti menggangguku. Terima kasih. Tinglan, kamu. Tinglan. Kenapa kamu begitu tidak bahagia? Kalian berdua tadi sedang bertengkar? Sama sekali tidak. Aku hanya melihat orang jahat sebagaimana adanya. Aku sebenarnya sangat senang. Tinglan, sudah lama sekali aku tidak melihat dirimu yang seperti ini. Dulu, entah kamu bahagia atau tidak, kamu selalu memasang wajah datar. Tapi sekarang, akhirnya aku bisa melihat sisi garang Shen Tinglan yang menggemaskan. Kamu terlalu berlebihan. Tinglan, 7 tahun terakhir ini, kamu hidup demi ibumu. Sekarang, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri sekali saja. Tapi aku tahu. Jalani pelan-pelan saja. Soal Hu Qi, meskipun dia tidak sekaya keluarga Xiang, aku bisa melihat dia benar-benar menyukaimu. Lagi pula, pria biasanya berubah buruk setelah punya uang. Menjadikan pria biasa seperti dia sebagai suami piala sangat masuk akal. Kamu selalu punya banyak teori. Ayo pergi. Adik kecil, apa kamu tidak takut berada di luar selarut ini? Apa kamu mau kami mengantarmu pulang? Sudah kubilang, sebaiknya kamu pergi dari sini sekarang juga. Kalau kamu tidak pergi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Tidak sopan? Adik kecil, jangan sungkan padaku. Nanti, kamu bisa menyiksaku sepuasmu. Hu Qi, Hu Qi, apa kamu di sana? Setelah bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin dia ingat?
Aku di sini, istriku. Dan kamu bilang tidak ada apa-apa di antara kalian. Dia bahkan memanggilmu istri. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu? Dia ada di belakang kita? 7 tahun yang lalu. Berhenti mengikutiku. Hu Cie, aku hanya akan mengatakannya sekali. Saat kita bertengkar, meski aku memukul, memarahi, atau mengusirmu, kamu tidak diizinkan untuk pergi. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Tidak peduli. Bagaimana kamu memukul atau memarahiku. Aku tidak akan pernah pergi. Kamu benar-benar tidak pergi. Hotel Junla. Hu Cie. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. The film was translated and narrated by M Media. Halo, Xiao Ye, berikan aku penjelasan. Tanah untuk resor villa itu. Tuan Tuahu, kakak Hu Cie. Kenapa diberikan kepada keluarga Shen yang tidak dikenal itu? Cucu menantumu sedang diganggu. Aku pergi untuk membelanya. Cucu menantu. Apa maksudmu aku akan segera punya cucu menantu? Bocah nakal. Urusan sebesar ini, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Shen Tinglan. Kali ini aku tidak akan pernah melepaskanmu. Villa keluarga Shen. Tinglan, aku akan segera pergi ke luar negeri. Aku tidak sanggup meninggalkanmu. Jadilah anak baik. Kalau kamu tidak mau bekerja, aku akan menghidupimu. Tinglan, kamu sangat baik padaku. Shen Tinglan, kamu punya nyali yang besar. Beraninya kamu mencopot posisiku. Shen Gul, ayah Shen Tinglan. Kapal pesiar di luar pulau sudah disiapkan untukmu. Sebaiknya kamu kembali duluan. Kalau begitu, jika kamu punya masalah, hubungi aku. Saat ini, aku adalah pemegang saham terbesar Shen Group. Aku punya hak untuk memecat karyawan manapun. Aku ini ayahmu. Ayahku? Aku tidak punya ibu. Dari mana datangnya seorang ayah? Kamu. Ya. Akulah yang bersalah pada ibumu. Tapi sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu masih begitu keras kepala? Itu adalah ibuku. Aku hanya punya satu ibu. Dia sudah meninggal. Didorong sampai mati olehmu dan sepasang ibu dan anak itu. Ibu itu sudah menerima balasannya dan sekarang sudah mati. Sekarang tinggal kalian berdua yang tersisa. Jika aku tak melihatmu menderita akibatnya sendiri, bagaimana aku bisa terus hidup? Oke. Karena kamu bersikeras untuk tetap keras kepala. Jangan salahkan aku. Karena tidak mempertimbangkan hubungan ayah anak kita. Ibu, aku akan segera membalaskan dendammu. Shen Group. Terima kasih semua telah menghadiri rapat ini. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Copot Shen Guoli dari posisinya sebagai CEO Shen Group dan tangguhkan semua proyek yang berhubungan dengannya. Di masa depan, Shen Group akan memfokuskan seluruh upayanya pada pengembangan bisnis hotel. Aku harap di masa depan kita bisa bekerja berdampingan. Bagaimana bisa begini? Tuan Shen, saya hanya berinvestasi di Shen Group karena reputasi Anda. Jika dia melakukan ini, maka bagi kami yang berinvestasi, bukankah semua uang kami akan hilang begitu saja?
Pria tua ini sudah tidak berguna lagi. Saya minta maaf, semuanya. Saya menarik investasi saya. Jutaan yang saya investasikan di Shen Group sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan gadis yang belum berpengalaman. Saya menarik diri juga. Jika Tuan Shen tidak kembali, kami benar-benar tidak akan berinvestasi lagi. Kamu itu wanita. Kenapa tidak diam di rumah saja dan menjadi wanita muda yang anggun, serta menikah dan punya anak? Kekacauan apa yang kamu buat di sini? Saya sarankan kamu untuk segera mundur dari posisimu. Jika tidak, Shen Group akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Perusahaan ini adalah sesuatu yang susah payah saya dapatkan. Bagaimana mungkin saya menyerahkannya begitu saja? Bahkan jika kamu putriku, itu tidak akan terjadi. Sekumpulan rubah tua. Mereka berani menggunakan investasi untuk mengancamku. Untungnya, aku punya banyak trik untuk menghadapi kalian rubah-rubah tua. Putriku, kenapa kamu tidak serahkan saja perusahaan ini kepada... Shi Yushen, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa itu? Permisi, Xianzu, Sekretaris Wu Qi. siapa Chairman Shen? Anda adalah Ketua Shen, Shen Tinglar, bukan? Saya dari Dingshen Group, Sekretaris Tuan Hu. Xianzu, Dingshen Group, keluarga Hao? Aku menyuruhnya untuk mengarang tentang tokoh besar industri. Untuk berpura-pura berinvestasi di Shen Group. Hanya untuk mengintimidasi rubah-rubah tua itu. Tapi Dingshen Group, apa manajer yang sudah kehilangan akal? Ini dokumen kepemilikan lahan Changchang Villa. Tuan Hu, kami ingin menggunakan ini untuk bermitra dengan Anda. Kami berharap dapat bekerja sama di Changcheng untuk membangun resor hotel mewah The film was berkelas dunia. translated and Apa katamu? narrated by M. Dingshen Media. berinvestasi di Shen Group? Bagaimana mungkin? Ini, Shen Guoli, kamu tidak pernah bilang bahwa Dingshen akan berinvestasi di Shen Group kalau kamu memberitahuku lebih awal. Bahkan jika aku pergi, aku tidak akan pernah menarik modalku. Tepat sekali. Perusahaan manapun yang mendapatkan investasi dari Dingshen pasti bernilai miliaran, bukan? Kamu benar-benar menjebak kami, bukan? Zhe Shen, lihat, kami bisa menambahkan 50 juta lagi. Apakah itu tidak masalah? Aku juga akan berinvestasi. Zhe Shen, tadi saya berbicara terlalu keras. Saya minta maaf. Masa depan, bagaimanapun juga milik generasi muda. Kami yang sudah tua ini, benar-benar merasa terhormat bisa bekerja bersama. Kalian anak muda. Kalian semua. Zhe Shen. Ini kontraknya. Dalam beberapa hari, Tuan Hu akan mengunjungi hotel secara pribadi untuk melakukan inspeksi langsung. Saya harap kerja sama kita berjalan lancar. Kemitraan yang menyenangkan. Saya sudah menerima semua tawaran investasi Anda. Mengenai apakah saya akan menerimanya, saya perlu mempertimbangkannya. Anda semua boleh pergi. Shen Guoli, dasar orang tua bangka. Kamu benar-benar sudah menyebabkan banyak masalah. Zhe Shen, tolong pertimbangkanlah. Berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Kami akan menunggu. Kami akan menunggu. Kenapa kalian belum pergi? Benar. Bagus. Tapi ayah menasihatimu. Miliki putriku yang baik. Semua ini baru saja dimulai. Itu berbahaya. Kedok kita hampir terbongkar. Manajer Zhang, bukankah Anda sedikit terlalu berani? Aku menyuruhmu memasukkan rudal jelajah. Aku tidak menyuruhmu untuk meledakkan bom nuklir. Jika Dingshen tahu, kita menggunakan nama mereka untuk melakukan penipuan, maka kita semua tamat. Shi Yushin, dia benar-benar bersama Dingshen Group. Apa? Kamu benar-benar dari Dingshen Group? Baik, saya Shen. Kalau begitu kontrak ini, itu juga asli. Tanah untuk Changcheng Villa. Itu bisa membeli bisnis Shen Group milikku berkali-kali lipat. Dan Dingshen memberikannya begitu saja padaku. Manajer Xian, boleh saya bertanya? Ada begitu banyak perusahaan yang lebih cocok untuk investasi daripada Shen Group. Mengapa Dingshen memilih untuk bermitra denganku? Ini, Anda harus bertanya sendiri kepada Tuan Hu kami. Karena Anda di sini, silakan menginap di hotel. Jika Anda memiliki masalah, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, Anda terlalu baik.
Kontrak. Tuan muda, di luar sini panas sekali. Kenapa kamu tidak pakai jaket? Bagaimana hasilnya dengan apa yang aku minta? Saya sudah menyerahkan kontraknya kepada Nona Shen. Saya juga membantu Nona Shen keluar dari masalah. Kamu tidak memberitahunya siapa aku kan? Tidak, kamu pasti ingin memberi kejutan pada Nona Shen. Dengan itu sendiri. Bagus, kerjamu bagus. Pulanglah. Aku belum bisa kembali. Dalam beberapa hari Tuan Hu akan datang untuk menemui cucu menantunya secara langsung. Tidak, membahas bisnis. Dia datang sendiri. Kantor Shen tinggal. Mengapa keluarga Hu memberiku sebidang tanah ini? Mereka bisa saja mengembangkannya sendiri dan meraup keuntungan besar. Pasti ada udang di balik batu, kan? Bing Seng Group. Pewaris keluarga Hu. Wajahnya terungkap. Pewaris keluarga Hu. Identitasnya terungkap. Shen Tinglan mengintip pria lain di belakangku. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah seharusnya kamu berpatroli di pantai? Apa yang kamu lakukan di sini? Kulitmu terbakar matahari. Pewaris keluarga Hu. Apa kamu begitu tertarik padanya? Dia atau aku? Siapa yang akan kamu pilih? Hu Ciye, kita sama Film was sekali tidak ada translated hubungannya. and Apa kamu juga narrated cemburu? by M Media. Maksudku, Ya. Aku cemburu. Aku tidak ingin kamu melihat orang lain. Aku ingin matamu hanya tertuju padaku. pewaris keluarga Hu. Bukan dari duniaku. Lalu bagaimana denganku? Apakah aku seseorang dari duniamu? Xi Yuxian. Xi Yuxian, saya tidak melihat apa-apa. Kapten Hu, kebetulan sekali. Xi Yuxian, ini untuk persetujuan keuangan. Mohon tanda tangan di sini. Ngomong-ngomong, minta Departemen Keamanan untuk meningkatkan patroli di sekitar hotel. Pastikan mereka beroperasi 24 jam sehari tanpa henti. Kita harus menjamin keselamatan semua tamu kita, ya. Itu. Kamu harus membeli tabir surya dan lotion perbaikan setelah berjemur. Xi Yuxian selalu sangat perhatian. Anda bahkan memperhatikan kulit terbakar Kapten Hu. Ketemu kamu. Kamu takut air. Aku baik-baik saja. Perasaan memiliki seluruh dunia dalam pelukanku. Itu luar biasa. Kamu bohong. Untukmu, Tabir surya. Kamu membelikan ini untukku. manajer yang membelikannya. Manajer Xiang adalah karyawanmu. Berarti kamu membelikannya untukku. Oleskan untukku. Mimpi saja terus. Katakan dulu padaku. Bagaimana kamu tahu keluarga Shing akan membatalkan pertunangan? Karena keluarga Hu menginginkanmu sebagai cucu menantu mereka. Jadi terlepas dari keluarga Seng atau keluarga lainnya, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Hu Ciye, apa kamu radio? Kamu pandai bicara besar. Kalau begitu jangan memprovokasiku juga.
Aku tidak bisa tidak ingin segera membawamu pulang sebagai istriku. Kamu, seriuslah sekali saja. $498, $499, $500. Serius, Kak Ye? Kamu masih lanjut? Tidak. Siapa yang membuatmu begitu kesal? Aku tidak marah. Kamu terlihat seperti akan meledak. Apa kamu bertengkar dengan Shan Tinglan? Hei, cepat ceritakan pada kami. Apa yang harus kuceritakan padamu? Hei, itu tidak benar. Seperti kata orang luar melihat lebih jelas. Mungkin aku bisa menjadi orang yang membukakan matamu. Aku tidak marah padanya. Aku hanya marah pada diriku sendiri karena begitu bodoh. Karena memaksakan caraku sendiri dalam kebaikan padanya, sambil sama sekali mengabaikan apa yang sebenarnya dia inginkan. Baiklah, sepertinya aku tidak perlu membujukmu lagi. Kamu sudah meyakinkan dirimu sendiri. Lanjutkan. Apakah aku terlalu kasar saat berbicara dengannya? Mungkin aku harus mencarinya sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Lupakan saja. Dia mungkin tidak ingin menemuiku saat ini. Aku akan mencarinya besok dan menjelaskan semuanya. Shan Tinglan, apa yang harus kulakukan untuk memperlakukanmu dengan benar? Aku di sini. Tidak mungkin itu Hu Cie, kan? Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu merindukanku saat aku pergi? Apa kamu benar-benar datang sepagi ini hanya untuk membuatku muak? Aku merindukanmu. Tinggal. Aku punya kabar baik untukmu. Keluarga Seng sekarang di bawah kendaliku. Ayahku takut pada keluarga Hu. Tapi aku tidak. Keluarga Hu itu, apa yang disebut pewaris utama mereka, ingin membawamu pergi? Tidak mungkin. Tinggal. Ayo kita menikah. Menikahlah denganku. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Hei, Xiao Ye. Tinggal. Kamu lihat itu. Aku bisa melakukannya. Kamu tidak bisa. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Barusan, aku seharusnya tidak menciummu di depan orang lain. Tanpa izinmu. Itu kesalahanku. Dan aku seharusnya tidak kesal padamu kemarin. Aku seharusnya tidak mengabaikan perasaanmu dan situasimu. Hanya melakukan apa yang kupikir baik untukmu. Maafkan aku. Caramu meminta maaf terlalu. Bangun dulu. Hu Cie, berhenti meraba-raba. Aku sudah selesai meminta maaf. Bukankah seharusnya kamu, sayang, memberiku kenyamanan? Kamu bersikap polos di depanku, ya? Sayang, apakah kamu ingin naik mobil bumper? Kamu
Kamu, Jangan menolakku. aku sedang tidak bisa sekarang. Sayang, aku sudah mencapai batas. Kamu. Aku. Saya mau ke kamar mandi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Rasain itu. Sudah habis. Lalu bagaimana aku bisa keluar? Aku bahkan tidak membawa ponselku. Aku tamat. Sayang, kamu belum keluar? Aku menyeduh teh jahe untukmu. Hu Ciye. Bisa kamu belikan aku pembalut? Jadi kalau aku tidak datang mencarimu, apa kamu berencana tinggal di kamar mandi? Kamu mau pergi atau tidak? Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Hei, apa kamu tahu jenis apa yang aku pakai? The Apakah film was Kapten Hu membelikan ini translated untuk pacarmu? and narrated Anda by mungkin M. ingin Media. melihat yang satu ini. Yang ini, dia akan alergi kalau menggunakannya. Ini yang benar. Untuk penggunaan siang dan malam, aku ambil semuanya. Dan ini juga, satukan semuanya dalam satu tagihan. Pasti menyenangkan menjadi pacarmu. Bisa membelikan barang untuknya adalah kebahagiaanku. Lihat dia. Aku kembali membawa barangnya. Bagaimana dia tahu bahwa aku memakai jenis ini? Minumlah selagi hangat. Kalau tidak, perutmu akan sakit lagi nanti. Baunya sangat tidak enak. Aku tidak mau meminumnya. Ayo, minumlah. Ini baik untuk tubuhmu. Ini terlalu pedas. Aku tidak mau minum lagi. Ini. Makan ini dan rasa pedasnya akan hilang. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kita sudah tidak bertemu selama 7 tahun. Setelah caraku memperlakukanmu dulu, apa kamu tidak membenciku? Hal-hal itu sudah lama tidak penting bagiku. Aku Kalau begitu, sebagai hukuman untukmu, aku akan makan lollipop ini. Semuanya lihat ini. Di hotel seharga 3.000 semalam. Ada kamera tersembunyi. Siapa yang berani menginap di sini setelah ini? Wang San, si penyiar langsung. Semuanya lihat. Semuanya kemari lihat. Ini pemilik hotelnya. Jika dia tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan merekam video dan melaporkannya. Tuan, sampai fakta-faktanya diselidiki sepenuhnya. Tolong jangan memfitnah hotel kami secara daring. Awas. Kamu tidak apa-apa. Kamu, Jika kamu tidak mau datang padaku,
Aku yang harus datang padamu. Aku bisa menangani ini. Tuan, aku bisa menjamin padamu bahwa sama sekali tidak mungkin. Kamera ada di salah satu kamar kami. Apa maksudmu dengan itu? Apa kamu bilang aku membawa kamera itu sendiri? Untuk menjebakmu? Siapapun yang membuat tuduhan harus memberikan bukti. Boleh saya tanya bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa kamera ini ditemukan di kamar hotel kami? Pokoknya, aku menemukannya di hotelmu. Hotelmu melanggar privasi orang lain. Itu ilegal dan melanggar aturan. Aku akan menuntutmu. Karena Anda tidak bisa memberikan bukti, maka aku yang akan memberikan buktinya. Semuanya, tolong lihat. Di setiap kamar hotel kami, setelah tamu check out, dan sebelum tamu berikutnya check in, kami memiliki staf khusus yang melakukan penyisiran kamera dan merekam video untuk diunggah, memastikan bahwa privasi setiap tamu tetap aman. Oleh karena itu, Tuan, di bagian mana dari ruangan ini? Tepatnya, kamera ini ditemukan? Manajer Zhang, panggil polisi. Tidak. Jangan panggil polisi. Seseorang membayarku untuk mengatur ini. Siapa? Aku tidak tahu. Dia menyuruhku untuk tetap pada ceritaku. Dan mengatakan, hotelmu memiliki kamera tersembunyi untuk merusak reputasi hotelmu. Setelah itu selesai, dia berjanji akan memberiku 500.000. 500.000. Apa kamu sadar bahwa untuk 500.000 itu, kamu akan menghabiskan 3 tahun di penjara? Manajer Zhang, panggil polisi. Ya, Tidak. Jangan panggil polisi. Aku minta maaf. Aku dibutakan oleh keserakahan. Tolong maafkan aku. bawa dia pergi. The film was translated and narrated by M Media. Mohon maaf atas tontonan tadi. Selamat datang semuanya ke Hotel Julan kita. Bos wanita kita benar-benar menawan. Dia tidak gentar menghadapi bahaya. Nilai sempurna untuk wanita tangguh dan pemberani ini. Saya pernah ke Hotel Junlan sebelumnya. Layanan dan akomodasinya sangat luar biasa. Semua orang harus datang dan mencobanya. Cari tahu, siapa yang menyuruhnya menjebak hotel? Ya, Tinggal. Aku. Shen Tinglan. Maukah kamu ikut denganku? Tinggal paling benci diancam. Dia tidak akan pergi bersamamu. Xing Fang. Segalanya memiliki pengecualian. Bertindaklah. Kali ini, aku ingin dia menghilang selamanya. Apa kamu melihatnya dengan jelas? Xing Fang adalah pria pendendam. Aku takut jika kamu menyinggung titik lemahnya. Dia akan berbalik menyerangmu. Itulah sebabnya aku menghentikanmu. Tapi barusan, kamu sombong dan angkuh. Namun aku tetap melindungimu. Itulah yang disebut pilih kasih. Apa kamu mengerti sekarang? Laporkan kepada Tuan Hu, Tuan Mude dan Nona Shen. Sedang berciuman. Ikan itu akhirnya memakan umpannya. Ayo pergi. Sudah waktunya kembali. Shen Tinglan. Kapan kita bisa menikah? Kamu masih belum memberitahuku. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi anggota keluarga Hu? Ayahku berselingkuh segera setelah dia menikah. Ibuku tidak bisa menerimanya. Jadi dia menceraikannya. Setelah pindah, dia baru tahu dia sedang mengandungku. Lalu, dia membawaku pergi untuk hidup berdua saja. Ayahku tidak pernah bisa memiliki anak lagi sampai akhir hayatnya. Jadi pada hari kamu putus denganku, kakek menemukanku. Dia membawaku kembali ke Changchan untuk tinggal. Saat kakek menemukanku, sebenarnya aku senang memiliki status sebagai pewaris utama keluarga Hu. Aku akhirnya bisa layak untukmu. Tapi sayangnya, kamu sudah tidak menginginkanku lagi.
Bukankah kamu selalu ingin tahu mengapa aku putus denganmu? Sehari sebelum kita putus, ibuku bunuh diri. Tujuh tahun yang lalu. Aku kembali ke hotel setelah sekolah untuk menemukannya. Berpikir dia akan berada di kantornya. Bekerja seperti yang selalu dia lakukan. Namun setelah aku mencari kemana-mana, aku menemukannya di kolam renang. Aku tidak berani menyentuhnya. Dan aku bahkan lebih takut untuk berjalan mendekat. Ibu. Dia memang seperti itu. Terombang-ambing. Hari itu, aku kehilangan ibuku, tapi mendapatkan seorang saudara tiri yang seumuran denganku. Aku tidak bisa memaafkan mereka. Jadi aku berniat memenuhi keinginan terakhir ibuku dan melakukan aliansi pernikahan dengan keluarga Xiang. Agar Shen Guoli dan putrinya membayar harganya. Xiaoye, aku minta maaf. Kamu bertanya padaku, apakah aku ingin menikah? Tapi bukankah akhir dari setiap pernikahan? Itu sama saja. The film was translated and narrated by M Media. Sarapan sudah siap. Jangan lupa makan. Aku akan pergi berpatroli di laut. Tunggulah aku kembali. Selidiki Shen Guoli dan Shen Lingjiao. Kumpulkan semua hal kotor yang telah mereka lakukan. Ya. Kai. Cepatlah. Jika kamu tidak pergi berpatroli sekarang, Xie Eugene akan menunggu dengan tidak sabar. Kenapa kamu ada di sini? Sudah makan? Aku sudah makan. Aku hanya mampir untuk melihat kondisimu. Atau mungkin, sebaiknya aku tinggal di sini bersamamu. Biarkan saja dia pergi. Kapten Hu, saya harus mengkritik keras sikap kerja Anda ini. Ya. Si Elsian benar. Kalau begitu tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Pergilah berpatroli. Kai. Ini tidak bisa dibiarkan. Posisi Anda bahkan tidak sepenting pekerjaan Anda. Tunggu aku. Kamu sudah kembali. Di mana Huci ya? Kai belum kembali. Itu tidak benar. Biasanya patroli seharusnya baik-baik saja. Dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Bahkan jika terjadi sesuatu, Kai pasti sudah menghubungi kita. Apa maksudmu dengan itu? Jangan khawatir, Xie Eugene. Mungkin Kai pergi sedikit lebih jauh hari ini. Xie Eugene lihat. Kai sudah kembali. Xiaoye. Tidak apa-apa. Xiaoye masih menungguku.
Cie Shen, saya akan pergi. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Xiaoye, aku di sini. Cie Shen, terlalu berbahaya, Cie Shen. Shen Tinglan. Shen Tinglan. Sayang. Kamu salah jalan. Hu Ciye. Dasar brengsek. Kamu sudah tidak takut air lagi. Aku takut. Tapi dibandingkan ketakutanku pada air, rasa takut kehilanganmu jauh lebih menakutkan bagiku. Rumah sakit Pulau Pelabuhan. Koma itu disebabkan oleh gegar otak ringan. Jangan khawatir, dia seharusnya segera sadar. Mengenai luka-luka lain di tubuhnya, jaga tetap kering dan hindari aktivitas berat. Dia sebaiknya tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi untuk observasi. Terima kasih, dokter. Xi Yuxin, pengawasan tidak merekam siapapun, dan tersangka yang Anda sebutkan itu. Dia menyamar dengan sangat baik. Saat ini, kami masih belum bisa mengidentifikasi identitas aslinya. Namun ada satu hal, kami menemukan serpihan bungkusan dinamit di laut. Itu jenis yang biasa digunakan di tambang keluarga Xiang. Orang gila itu. Ada orang di sana? Kamu sebaiknya kembali dulu. Kamu sudah sadar. Sakit sekali. The film was Aku merasa seperti translated and aku akan mati. narrated by M Media. Apa? Di mana yang sakit? Apakah kepalamu? Atau lenganmu? Apakah di sini sakit? Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Kamu menipuku. Sekarang benar-benar sakit. Aku minta maaf. Jangan bergerak. Biar aku lihat baik-baik. Tubuhmu masih penuh luka. Aku hampir mengira. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Katakan padaku. Jika aku benar-benar mati, kamu. Xiaoye. Mari kita bersama lagi. Meskipun saat ini aku masih belum bisa untuk melangkah ke jenjang pernikahan bersamamu. Tapi aku juga tidak bisa terus melarikan diri dari perasaanku padamu. Aku sangat merindukanmu. 7 tahun ini, aku selalu merindukanmu. Tinglan. Di antara kita, pernikahan tidak akan pernah menjadi syarat wajib. Pilihan itu akan selalu ada di tanganmu. Bagaimana kabar Xiaoye? Kakak Hu, Kakek tidak mengganggu kalian berdua kan? tidak. Aku baik-baik saja. Aku akan membaik setelah beristirahat beberapa hari. Kamu sudah berbaring di sini, tapi masih saja keras kepala. Katakan pada kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba terjadi ledakan? Seseorang dengan sengaja menanam bom di kapal cepat itu. Siapa? Keluarga Xiang. Xing Fang. Xianzu. Blacklist keluarga Seng sepenuhnya. Temukan Seng Fang untukku. Aku ingin membuatnya membayar harganya. 10 hari kemudian, Shen Group sedang diselidiki atas penggelapan pajak besar-besaran. Presiden Xiang Fang telah melarikan diri. Dia saat ini sedang diburu. Dia melarikan diri. Begini ceritanya, bocah itu melukai polisi dan kabur untuk menghindari penangkapan. Saya curiga dia sudah melarikan diri ke luar negeri. Namun, saya sudah mengirim orang untuk melacaknya. Untuk berjaga-jaga, Tuan Muda dan Cie Shen tetap harus sangat berhati-hati. Shen Feng sangat pendendam. Dia pasti tidak akan lolos begitu saja. jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan melindungimu secara pribadi.
Sepertinya kalian berdua akhirnya sudah berbaikan. Kapan kalian akan menikah? Kakek masih menunggu. Untuk meniman cicit. Hentikan. Kita berdua masih muda. Kita tidak ingin punya anak secepat ini. Kalau belum punya anak, kalian setidaknya harus menikah. Kalau kalian tidak menikah, maka Aku tidak dengar. Xiaoye. Aku, Dia adalah dirinya sendiri. Meskipun dia kakekku, tidak punya hak untuk mendik hidup kita. aku tiba-tiba menyadari bahwa 7 tahun telah membuat Xiaoye aku menjadi pria yang lebih baik. Aku di sini. Tinggal. Aku datang untuk menikahimu. Hei, Tinglan. Tinglan. Halo. Tinglan hilang. Segera periksa rekaman keamanan rumah sakit. Jika kamu tidak bisa menemukan apapun di rekaman, maka cari di seluruh pulau. The film was Gereja di puncak translated gunung. and narrated by M Media. Tinggal. Lihat. Ini adalah olah pernikahan yang kuhias sendiri untukmu. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Xing Fang, apakah kamu benar-benar percaya bahwa begitu Hu Cheye tahu aku hilang, bahkan jika dia harus membalikan seluruh pulau ini, dia akan menemukanku, bukan? Dia pikir dia siapa? Bagaimana dengan ini? Jika kamu menikah denganku dengan patuh, aku akan memberimu kejutan. Kejutan? Kamu sekarang tidak punya apa-apa. Selain kamu yang meninggalkanku tepat di depan mataku. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan kejutan seperti apa yang bisa kamu miliki. Begini ceritanya. Kamu tahu, hari di mana ibumu meninggal, aku sebenarnya pergi mencarimu. Apa maksudmu? Aku menyadari kamu tidak ada di rumah. Jadi aku diam-diam bersembunyi di sana dan menunggumu. Tebak. Apa yang kulihat? Xiang Fan, aku mohon padamu. Aku akan memberimu berapapun uang yang kamu mau. Sama sekali jangan. Dia sudah ditemukan. Tepat di gereja di puncak gunung. Pergi. Selamatkan dia. Masuk ke mobil. Tinglan. Tunggu aku. Shen Guoli, kamu sudah keterlaluan. Jesilan, Ibu Shen Tinglan. 7 tahun yang lalu. Berselingkuh saja sudah satu masalah. Tapi kamu bahkan membawa putri wanita itu kepadaku. Kamu tidak punya kemanusiaan. Aku menceraikanmu. Jangan harap bisa menyentuh perusahaan atau putriku. Kamu tidak boleh menghina ibuku. Kamu tidak boleh menghina ibuku. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Ibuku tidak bunuh diri. Kamu yang mendorongnya. Ayah minta maaf, nak. Ayah tidak bermaksud begitu. Ibumu hanya terlalu gelisah saat itu. Jadi, Bagaimana bisa kamu mendorong ibuku? Kenapa? Dia seharusnya bisa selamat. Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Kenapa? Seharusnya kamu yang mati.
Itu kamu? Kamu benar. Mereka semua pantas mati. Kamu juga pantas mati. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Surat wasiat ibuku. Kamu juga yang menulisnya, bukan? Kamu membohongiku. Apakah kamu menikmati menipuku? Jika aku memberitahumu yang sebenarnya, bagaimana mungkin kita bisa berjalan menuju pelaminan? Bagaimana kalau begini? Setelah upacara pernikahan selesai, aku akan memberikan videonya padamu. Kamu bisa melakukan apa saja dengan itu. Xing Fang, berikan videonya padaku. Dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Tapi soal pernikahan, lupakan saja itu. Shen Tinglan, aku kehilangan segalanya karenamu. Aku hanya punya hidupku yang menyedihkan. Aku bisa melepaskan apapun, tapi aku tidak akan melepaskanmu. Fu Qiyi pikir dia siapa? Akulah yang paling mencintaimu. Kamu mencintaiku? Apa gunanya kamu mencintaiku? Aku tidak mencintaimu. Masih menolak untuk menyerah? Kalau begitu pergilah ke neraka bersamaku. Lagi pula aku sudah di jalan buntu. Mari kita mati bersama. Berhenti. Tetap di situ. Tinglan tidak. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Bunuh mereka berdua. Lepaskan. Sekarang sudah tidak apa-apa. Tinglan, aku di sini. Xiao Ye. Ibuku, dia tidak bunuh diri. Mereka mendorongnya jatuh. Mereka mendorongnya jatuh. Dan aku sebagai putrinya. Namun aku tidak. Menyadari ada yang salah. Aku Film bukan was putri yang baik. translated and narrated by M Media. Ini bukan salahmu. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat untuk membalaskan dendamnya. Tuan Mudahu, tolong selamatkan saya. Saya ini ayah mertuamu. Kamu tidak bisa membiarkan kami dalam bahaya tanpa menolong. Kakak, aku telah berbuat salah padamu. Aku tidak akan pernah merebut apapun darimu lagi. Tolong lepaskan aku. Shen Guoli. Shen Lingjiao. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku ingin memastikan kamu tidak akan pernah tenang. Tinglan. Bawa mereka pergi. Ya, Apakah kamu butuh aku untuk tinggal bersamamu? Xiao Ye. Katakan padaku, apakah ibuku menyalahkanku? Karena tidak menemukan kebenarannya lebih cepat. Apakah itu sebabnya selama 7 tahun ini, dia tidak pernah sekalipun datang ke dalam mimpiku? Mungkin dia sudah menjalani hidup yang bahagia di dunia lain. Itulah mengapa dia tidak datang untuk mengganggumu. Benarkah? Aku percaya padamu. Sebaiknya kamu tidak membohongiku. Aku tidak akan berbohong padamu. Tidurlah. 3 hari kemudian, Presiden Xiang Group, Xiang Feng telah ditangkap. Shen Guoli dan Shen Lingjiao, yang diduga melakukan pembunuhan berencana, telah dibawa oleh polisi hari ini. itu adalah balasan yang pantas mereka terima. Fu Qiyi. Mulai sekarang, aku tidak punya keluarga lagi. Sepertinya aku belum memenuhi syarat untuk menjadi keluargamu. Tidak apa-apa. Aku akan terus berusaha. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu menjernihkan pikiran. Apakah kamu melihat itu? Disitulah aku menyelamatkanmu dulu. Aku ingat. Seseorang pernah berkata bahwa dia memandang rendah barang-barang yang sudah pernah dipakai orang lain. Apakah priamu tidak punya harga diri? Aku orang yang dicampakkan. Apa salahnya bicara sedikit buruk tentangmu? Kapten Hu, kamu bilang kamu merasa jijik padaku, tapi kamu masih menempel padaku seperti anjing liar yang tidak bisa dilepaskan. Baiklah. Dulu aku yang mengejarmu. Sekarang giliranmu yang mengejarku. Itu terdengar adil. Sebenarnya,
Jauh sebelum kamu menyukaiku. Aku sudah menyukaimu. Bodoh. Kamu pasti tidak ingat. Pertama kali kita bertemu. Bukan di sekolah, tapi di pantai. Saat itu, untuk menghemat uang demi tagihan medis ibuku, aku sering tidak mampu membeli makan lengkap selama berhari-hari. Tepat saat aku sangat lapar. Sampai merasa hampir mati. Seorang gadis yang membawa susu dan roti muncul. Halo teman sekelas. Aku tidak sengaja membeli satu lagi. Sayang sekali kalau dibuang. Bisakah kamu memakannya untukku? Sentinglan. Sentinglan. Kamu seperti seberkas cahaya. Memberiku yang saat itu sedang tenggelam di lautan. Harapan untuk berjuang tetap hidup. Apakah kamu tahu apa yang kupikirkan saat kita bertemu lagi? Jika pertemuan kita adalah sebuah hukuman, aku akan dengan senang hati memilih untuk selamanya tenggelam di lautan ini. Sentinglan. Aku menyerahkan hidupku padamu sekarang. Sebagai gantinya, kamu tidak akan pernah harus tenggelam dalam penderitaan lagi. Pacarmu ada di sini untuk menjemputmu dari kerja. Kapten Husuda sering datang terlambat dan pulang cepat. Belakangan ini, Siapa yang bilang pacarku adalah bos besar? Luka-lukaku belum sembuh. Dan kamu tidak hanya tidak membiarkanku pergi melaut. Kamu bahkan tidak membiarkanku masuk ke tempat tidur. kamu... The Apakah film itu was cukup? translated and narrated by M Media. Itu sepertinya tidak cukup. Ini harus dilakukan, tidak peduli apapun. Kakak akan pergi besok. Dan aku masih harus membelikan hadiah untuknya. Baiklah, kalau begitu. Kakak, aku sangat menyesal. Kita terlambat. Tidak terlambat sama sekali. Kalian anak muda sibuk dengan pekerjaan. Sudah sepantasnya kakek menunggu kalian. Kakek. Kamu tidak akan percaya. Tapi Tinglan begitu fokus memilih hadiah untukmu. Sampai dia hampir memborong seluruh toko. Begitu kah? Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Barang-barang ini, semuanya baik untuk kesehatanmu. Kamu harus ingat untuk makan. Baiklah, baiklah. Betapa perhatiannya. Kakek pasti akan memakannya. Karena kamu punya hadiah untuk diberikan kepada kakek. Kakek juga punya hadiah untuk kalian berdua. Kakek. Apa ini? Kakek datang dengan terburu-buru kali ini. Jadi kakek tidak membawa banyak. Ini adalah properti keluarga Hu di dalam negeri. Mengenai aset di luar negeri, dokumennya masih dalam proses. Setenah berdiam ini sudah ditambahkan namamu. Setenah berdiam ini atas namamu sendiri. Dan ini adalah 20% saham Bidding Singro. Ini milikmu. Mengenai sisanya di sana. Itu adalah beberapa pusaka keluarga Hu. Ambil dan mainkan saja jika kamu suka. Kalau tidak, masih ada beberapa di rumah. Kakek. Apa yang sedang kamu lakukan? Mempercayakan masa depan? Tutup mulutmu. Bicara apa kamu ini? Kamu dan Tinglan. Pada dasarnya sudah berbaikan. Sebagai perwakilan keluarga mempelai pria, kakek tentu harus menunjukkan keterusan. Kakek tidak bisa membiarkan Tinglan diperlakukan tidak adil. Kakek. Barang-barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kakek. Aku sudah memberitahumu. Kita berdua tidak akan menikah dalam waktu dekat. Diamlah kamu. Kakek. Tolong jangan marah pada Xiao Ye. Sebenarnya, aku hanya belum ingin menikah. Kakek memberikan barang-barang ini.
bukan untuk mendesak kalian menikah, tapi untuk memberitahu kalian bahwa menikah atau tidak adalah kebebasan kalian. Sebagai orang tua, yang bisa kakek lakukan hanya memberikan jaminan untuk hubungan kalian, supaya kalian tidak perlu khawatir akan masa depan. Kakek, apakah kakak benar-benar tidak keberatan bahwa kita belum menikah? Setelah perasaan kalian satu sama lain semakin kuat, kalian tidak perlu kakek desak lagi. Kalian secara alami akan ingin melangkah ke jenjang berikutnya. Kalau kalian masih belum mau menikah, pasti karena bocah ini yang belum melakukan tugasnya, sehingga membuatmu kecewa. Kalau begitu, lebih baik tidak usah menikah sama sekali. Benar kan? Ya, Ya, Namun, kakek harus menegaskan satu hal. Tidak boleh hamil sebelum menikah. dimengerti, kakek. Bagus. Makanlah, cepat makan. Xiaoye, ini sangat nyaman. pelan-pelan, apakah airnya dingin? Ayo kejar aku. Xiaoye, Jangan macam-macam. Ayo pergi. Hu Ciye. Xi Yuxin, ada apa? Bantu aku. Bantu aku memanggil. Halo. Apakah ini The nomor film darurat? was translated and narrated by Apa yang M terjadi? Media. Kapten Hu, dokter bilang Ji Yuxin menderita radang usus buntu dan saat ini sedang menjalani operasi. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Appendektomi bukanlah prosedur yang serius dan seharusnya akan segera selesai. Tidak apa-apa. Sayang, jangan takut. Apakah Anda keluarga pasien? Aku pacarnya. Setelah operasi, pasien butuh banyak istirahat. Dalam waktu 24 jam, dia harus bisa buang angin. Buang angin? Bukankah itu berarti itu akan didengar oleh Hu Cie? Setelah buang angin, Anda boleh turun dari tempat tidur dan berjalan sedikit untuk mencegah perlengketan usus. Jika Anda tidak punya waktu, Anda bisa menyewa perawat pribadi. Ya, aku mengerti. Terima kasih, dokter. Apakah dia menganggap mengurusku adalah beban? Tinglan. Aku. Tidak perlu, Apa? karena kamu tidak ingin mengurusku. Pergilah saja. Aku bisa melakukannya sendiri. Apa yang kamu katakan? Kapan aku pernah bilang? Aku tidak mau menjagamu? Aku hanya sedang memikirkan. Soal buang angin. Haruskah aku bantu, atau mau sendiri? Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Apa kamu marah tadi? Bagaimana mungkin aku tidak mau menjagamu? Kamu pacarku. Menjagamu itu sudah seharusnya. Dulu saat ibuku sakit, ayahku tidak pernah sekalipun peduli padanya. Kita adalah kita, dan mereka adalah mereka. Kita tidak seperti mereka.
Lihat tuakannya. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan. Bersandarlah padaku. Aku pegang kamu. Aku hampir sembuh, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu segugup itu. Jangan terlalu dekat denganku. Aku belum keramas. Lantas kenapa, kalau belum, rambutmu masih halus? Hai. Benar. Makanan yang kupesan sudah sampai. Aku akan mengambilnya. Ya, Ini. Nenek. Bisa tolong bantu aku mengawasi pacarku. Aku khawatir meninggalkannya sendirian. kamu. Baik, Aku sering melihat. Dia duduk di sini. Dia tampak cukup kesepian sendirian. Nenek harus menemaninya juga. Nona muda. Bisakah Anda duduk bersamaku di bawah sinar matahari sebentar? Tentu saja. Nona muda. Cinta di antara kalian berdua sungguh luar biasa. Melihat kalian mengingatkanku pada mantan suamiku dan aku. Saat kami masih muda, cinta kami juga seindah itu. Lalu, kenapa kamu bercerai? Aku minta maaf. Kalau kamu tidak mau bercerita. Tidak apa-apa. Nona muda. Pernikahan itu ditujukan untuk kebahagiaan. Begitu pula perceraian. Hidup seseorang. Bukankah itu semua tentang menjadi bahagia dan tidak memiliki penyesalan? Apakah kamu menyesal menikah sekarang? Sekali pilihan dibuat, tidak ada penyesalan. Jika tidak, aku akan mengecewakan diriku di masa lalu. Nona muda. Bahkan jika pilihanmu ternyata salah. Di masa depan nanti, yang paling penting adalah dirimu yang sekarang. Dan orang-orang di sekitarmu. Yang paling penting adalah dirimu yang sekarang. Dan orang-orang di sekitarmu. Nanette, terima kasih. The Aku film was mendoakan kesehatan translated dan and kebahagiaanmu. narrated by M Media. Pelan-pelan. Bagaimana kalau lukamu terbuka lagi? Hu Ciye. Aku sangat menyukaimu. Kakak. Boleh aku minta WEC HTMU? Anak kecil. Kamu tidak fokus belajar dengan benar. Malah mencoba bersikap dewasa dan pacaran. Apakah kamu pacarnya? Yang asli akhirnya muncul. Mari kita lihat apa yang bisa kamu katakan sekarang. Lalu kenapa, kalau dia punya pacar, kalian bahkan belum menikah? Kita berdua punya kesempatan yang sama untuk bersaing. Benar kan, Kak? Kakak tidak tertarik pada anak di bawah umur. Lalu apa yang kamu sukai darinya? Dia bahkan tidak setampan aku. Setelah aku dewasa nanti, aku pasti akan lebih tinggi dan lebih tampan darinya. Lagi pula, prestasi akademikku bahkan yang terbaik di kelas. Dasar bocah nakal. Bahkan jika kamu adalah pria paling tampan di dunia. Kamu tetap bukan dia. Aku hanya menyukainya. Bukankah tadi kamu merasa cukup bangga? Kenapa kamu tiba-tiba marah? Aku tidak. Kalau kamu bilang tidak, lupakan saja. Sentinglan. Aku merasa sedikit tidak tenang. Pacarku sangat cantik. Dan bahkan sampai sekarang, aku masih sekadar pacar. Menghadapi saingan cinta. Aku sama sekali tidak punya faktor intimidasi. Bahkan anak kecil bisa menertawakanku. Kalau begitu, ayo kita daftarkan pernikahan kita. Aku menolak. Kamu. Apa yang kamu katakan? Daftarkan pernikahan kita. Kamu setuju menikah denganku?
Kamu bahkan belum melamarku. Siapa bilang aku mau menikah denganmu? Aku sudah menduganya. Kenapa kamu tidak segera ke sini? Kalau kamu terlambat, aku akan mengunci pintunya. Shem Tinglan. Akhirnya aku menjadikanmu istriku. Shem Tinglan. Akhirnya aku menikahimu. Xiao Ye. Selama sisa hidupku. Sekarang giliranku untuk mencintaimu.